Selamat pagi saudara, Shalom. Apapun yang kita hadapi hari ini, kita percaya bersama Tuhan, kita dimampukan untuk melewatinya. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan yang kelihatannya susah bagi kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita cari wajah-Nya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kau tidak biarkan kami jatuh ya Tuhan. Karena
kuasa-Mu selalu ada untuk memelihara kehidupan kami, untuk menopang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga perlu firman-Mu Tuhan, Kau berkati yang menyampaikannya hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan di tahun-tahun yang sulit, hari-hari yang sukar yang terjadi melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia mengalami resesi ekonomi. Nah, kita akan melihat sebuah kejadian dalam Alkitab yang lebih daripada yang kita alami saat ini. Kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu berkata kepadaku, Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku yang laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Demikian firman Tuhan, nanti sudah bisa baca secara lengkap dalam pasal ini ya. Jadi ini terjadi zaman pemerintahan Raja Israel bernama Raja Yoram. Ketika Ben-Hadad Raja Aram mengepung Israel, sehingga terjadi kelaparan yang hebat. Terjadi yang namanya hari-hari yang sulit, tahun kekeringan, resesi ekonomi yang jauh lebih hebat, ratusan kali lipat dengan apa yang kita alami, apa yang dunia alami hari-hari ini. Bahkan saking resesinya pada saat itu ya, terjadi kelaparan ya. Keledai berharga 80 shikal perak, dan maaf permisi bicara, bahkan tai merpati itu laku dijual ya, harganya 5 shikal perak. Sudah bayangkan ya, bahkan tai burung merpati itu laku dijual untuk dimakan. Yang lebih hebat lagi apa ya, ketika raja berjalan-jalan di atas tembok, ada seorang perempuan mengadu. Rupanya dia mengalami ya, dia diajak oleh teman perempuannya yang sama-sama punya anak, sampai mereka tega memakan anaknya sendiri. Anaknya dimasak, dimakan. Saudara, betapa mengerikan hal itu bisa terjadi atas bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang sedang kita alami ya, yang dunia alami hari ini masih jauh lebih baik daripada apa yang terjadi pada kisah dalam perikop ini ya. Peristiwa ketika Raja Ben-Hadad mengepung bangsa Israel ya, sehingga terjadi kelaparan yang begitu luar biasa. Tetapi sudah melihat pada akhirnya Tuhan sanggup memulihkan bangsa Israel dengan cara yang ajaib. Tentara Aram itu diusir oleh Tuhan sehingga bangsa Israel dipulihkan dan semua harga-harga itu kembali pada posisi normal. Nah, saya yakin dan percaya Tuhan yang sama sanggup menolong saudara dan saya. Apapun
segala masalah, persoalan, resesi ekonomi, tahun kekeringan yang paling sulit pun ketika terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan kita sanggup menolong saudara dan saya. Ya. Tuhan kita sanggup. Dia sanggup melakukan segala perkara. Coba kita buka satu ayat saja ya, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilangan oleh tangan kanannya. Daud berkata, ya, karena Daud mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Ya, Daud berkata bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud ini memiliki urapan ganda, urapan double porsi. Satu pasti urapan raja dapat, tetapi dia juga dapat urapan imam. Sehingga Daud bisa mendengarkan Tuhan berfirman kepada Daud. Dan Tuhan juga mengurapi Raja Daud. Sehingga kemanapun Raja Daud berperang selalu mendapatkan kemenangan. Tidak pernah kalah Bapak Ibu. Selalu mendapatkan kemenangan. Bukan kemenangan yang biasa-biasa. Bahkan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Allah. Itu yang Tuhan janjikan bagi Raja Daud. Janji yang sama Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, urapan Roh Kudus bukan hanya untuk kita dalam pelayanan saja. Tetapi saya kena percaya urapan Roh Kudus juga berlaku, berguna, berfungsi untuk kita, menolong kita dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam usaha pekerjaan kita. Ya, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi siapa? Bagi orang yang diurapinya. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi orang yang diurapi. Oleh sebab itu mari jangan pernah berhenti minta urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Bila hidup kita senantiasa diperlindungi Roh Kudus, dan pada saat kita diurapi oleh Roh Kudus, janji Tuhan itu ya dan amin. Kemenangan akan Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan kemenangan yang gilang dan gemilang. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang kita hadapi, tahun kekeringan, hari-hari yang sukar, resesi ekonomi, percaya bergantung pada Tuhan. Minta urapan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Saya kira percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mengikuti ibadah doa pagi secara online, dimanapun Anda berada. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kena percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.